akan mewawancarai Bapak Subianto SPDM dari SDN Jambuyu 1, merupakan SD penggerak pertama di kecamatan kami, yaitu Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum Bapak Jan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sedikit bincang-bincang ya Pak, masalah dilema etika yang mungkin Bapak yang alami di sekolah ini. Yang pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak Dian mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, terus atau bujukan-bujukan moral dari masyarakat atau siswa atau dari teman-teman guru. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang kepada calon guru penggerak Bapak Yon di sekolah kami SDN Jambuyu 1. Yang saya terima kasih juga ada kepercayaan dari guru penggerak untuk saling berbagi sharing di sekolah kami. Terkait dengan etika, jadi kalau kita bicara tentang etika itu adalah ya, kalau kita maknai secara umum ya, etika itu adalah penilaian kebenaran terhadap suatu kebiasaan, suatu perilaku yang diyakini oleh komunitas atau masyarakat gitu lah. Jadi etika itu lebih kepada penilaian terhadap suatu kebenaran gitu. Bahwa ini dimaknai buruk ya, sesuai dengan kesepakatan atau kebiasaan di masyarakat. Walaupun juga tentu etika itu ada barometer yang batasan-batasan atau landasan-landasan, terutama landasan moral dan agama. Nah, dilema etika itu memang terjadi di mana saja, di komunitas mana saja, baik itu di sekolah, ya, di masyarakat secara umum dan sebagainya. Pastilah kita akan dihadapkan pada suatu masalah. Itu satu kepastian, sudah satu yang pasti. Artinya kita tidak hidup selalu di zona nyaman, ya, zona tanpa masalah. Gitu. Pastilah ada zona-zona yang tentu kita harus bijak untuk menyikapinya. Ya, di antaranya bagaimana kemudian dilema etika yang terjadi khususnya di sekolah, baik itu yang menyangkut siswa, baik yang menyangkut siswa maupun menyangkut ya pergaulan gitu ya, menyangkut pergaulan. Ya, di lingkungan sekolah itu, lingkungan sekolah, khususnya lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar gitu. Nah, dilema ini muncul karena memang ada semacam kepentingan ya, atau tabrakan normal begitu, yang kemudian membuat masalah, menjadikan sebuah dilema menjadi sebuah masalah. Etika itu tentu terkait dengan perilaku, dengan tata krama, terkait dengan sikap, gitu. Itu yang terjadi ya, baik itu perilaku di kelas ya, maupun mungkin termasuk barangkali juga perilaku bullying, itu bisa juga termasuk, walaupun bullying itu di sini ya mungkin bisa dibilang tidak ada begitu ya, hanya saling
apa namanya, lebih kepada kebiasaan antar siswa begitu. Dan bagaimana Bapak Dian itu menjalankan untuk mengambil sebuah keputusan terutama mengenai kasus-kasus yang ada di dan misalkan ada dua kepentingan dan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Untuk keputusan. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan keputusan, keputusan itu tentu melalui sebuah proses. Proses identifikasi masalah, kemudian proses komunikasi, kemudian saling berkoordinasi. Tidak kemudian keputusan itu kita ambil dengan cara instan begitu, tapi melalui suatu proses, sehingga apa yang kita ambil nanti itu menjadi keputusan terbaik. Nah, ketika ada dua hal kepentingan yang sama-sama punya kepentingan lah begitu. Jadi sama-sama punya kepentingan, si A mengatakan ini benar, si B mengatakan ini benar gitu. Mungkin juga kalau siswa juga begitu, ya entah mungkin di kalangan pendidik maupun peserta didik. Ya. Jadi masing-masing punya kepentingan ya, yang kadang-kadang sama-sama menjustifikasi bahwa kepentingan itu sama-sama benar. Maka kemudian disitulah kemudian kita akan mengidentifikasi, kita akan menjalin komunikasi dengan pihak atau mungkin kalau terkait dengan siswa adanya musyawarah, dengan stakeholder gitu ya, kemudian juga dengan orang tua, dengan komite begitu, sehingga hal-hal yang sifatnya kontradiktif seperti itu bisa kita cari jalan keluarnya. Jadi bisa dikatakan sudah langkah-langkah atau cara mengambil keputusan itu dari sebuah musyawarah untuk mencapai satu titik temu di mana saling menguatkan dan artinya tidak menyakitkan salah satu pihak seperti itu. Ya. Dan kira-kira langkah-langkahnya atau prosedur apa yang terbiasa Bapak lakukan di SDM? Ya tentu sebuah keputusan memang tidak boleh berpihak gitu ya. Keputusan itu harus berpihak pada kebenaran, tapi tidak berpihak pada kelompok atau personal. Jadi keputusan yang berpihak pada kelompok atau personal, maka disitulah titik-titik masalah. Efek dominonya nanti akan berkepanjangan. Maka kemudian kita harus mencari cara-cara yang benar mengambil keputusan dengan barometer kebenaran. Nah, ya satu contoh kasus saja misalnya ya. Ketika ada anak yang berebut sesuatu, bertengkar misalnya ya, anak bertengkar bahwa si A punya pendapat begini, si B punya pendapat begini. Maka kemudian prosedur yang kita ambil adalah kita akan melakukan menelusuri akar masalahnya itu apa, kemudian identifikasi masalahnya itu seperti apa, kemudian kita ambil informasi yang berimbang dari kedua belah pihak, jadi kedua belah pihak. Sehingga dari situlah kemudian barometer etika sebagai barometernya itu, etika kebenaran ya, itu sebagai barometernya itu tidak timpang sebelah. Jadi prosedurnya itu ya kita lakukan pertama adalah mengidentifikasi akar masalah, kemudian yang kedua menjalin komunikasi, kemudian yang ketiga menggali informasi yang berimbang dari kedua belah pihak. Dan selanjutnya hal-hal apa saja yang Bapak yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di Jambi saat ini?
Eh, jadi hal-hal yang saya anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika di kalangan ya dunia pendidikan khususnya di sekolah kami itu menjalin kebersamaan. Jadi menjalin kebersamaan, ya. Kemudian ya dan komunikasi ya. Jadi menjalin kebersamaan dan komunikasi yang melibatkan stakeholder tadi ya. Jadi apakah itu gurunya, guru kelas, ya, apakah guru mapel, termasuk unsur-unsur wali murid dan sebagainya. Sehingga dengan begitu kemudian kita akan membuat keputusan yang komprehensif. Jadi keputusan yang memenuhi kepuasan semua pihak. Jadi adanya sistem pendekatan dalam satu lembaga. Iya, betul. Ada kebersamaan, ada komunikasi yang baik, menjalin saling satu rasa lah begitu. Kalau kita ini satu saling melengkapi, ya, betul, saling melengkapi dan kita menerima masukan dari semua kalangan, dari semua pihak. Untuk tantangannya kira-kira ada sebuah tantangan untuk seorang sekolah Bapak untuk menghadapi hal-hal yang selama ini merupakan yang pernah terjadi. Ya. Tentu tantangan dalam pengambilan keputusan itu pasti ada. Sesuatu yang pasti ya, sesuatu yang nyata bahwasanya setiap masalah, setiap itu mesti ada pengambilan keputusan, pasti ada tantangan-tantangan. Misalnya tantangan bagaimana tantangan itu tidak mengecewakan satu pihak. Tantangan itu memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak. Nah, sehingga bagaimana kemudian supaya tantangan-tantangan itu bisa ya itu diantara tantangan-tantangan yang pasti ada ya. Dan bagaimana tidak berat sebelah gitu ya. Kemudian tidak kemudian membuli satu pihak dan meninggikan pihak yang lain gitu ya. Termasuk bagaimana berlaku adil kepada semua anak-anak adil ya. Anak-anak itu kepada guru dan sebagainya. Bagaimana kemudian anak itu perlakuan sama gitu. Kita harus menganggap mereka adalah anak-anak kita sebagaimana mereka anak-anak di rumah kita ya. Hingga ada rasa kecintaan kepada mereka itu sebagaimana mereka sebagai anak-anak kita. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya, kira-kira apakah di SDN Jambur 1 ini punya jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus atau memang hanya setiap ada kasus diselesaikan dengan cara yang disebutkan? Ya, ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama ada sifatnya diskusi tekanan ya, sebagai akhir pekan. Yang kedua mungkin sebagai yang butuh-butuh sangat mendesak ya, sifatnya insidental. Kalau memang ada suatu masalah, ada yang harus pecahkan satu hari dua hari ya, seperti insidental harus segera selesai. Akan tapi secara secara normatif begitu, ada waktu yang kita siapkan sebetulnya itu setiap hari Sabtu. Ya. Sabtu itu ada diskusi bareng lah untuk menyelesaikan kasus-kasus selama sepekan. Kesulitan-kesulitan, bincang-bincang santai dengan sama guru. Kira-kira apa masalah yang terjadi, kemudian bagaimana solusinya dan sebagainya. Apa akar masalahnya, maka kita akan bisa mencari keputusan yang terbaik. Jadi kira-kira apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah atau membantu memberikan sebuah keputusan? Secara spesifik sebetulnya memang tidak ada.
Jadi semua jika ada masalah itu kan lebih kepada kolektif kolegial ya. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan bersama begitu. Tidak ada kemudian ya memang ada orang-orang yang orang-orang yang potensi gitu ya, potensi untuk dimintai masukan dan sebagainya. Karena memang ada tugasnya, ada guru yang diberi tugas itu kok kesiswaan gitu, ada kesiswaan. Nah guru ini yang kemudian kita manfaatkan untuk menyelesaikan kasus itu diantaranya. Jadi akan tapi secara keseluruhan ya tentu keputusan itu tidak kita ambil bersama. Secara spesifik memang itu tergantung bagaimana kasusnya. Kalau kasusnya dengan masyarakat, komite yang kita jadikan rujukan. Kalau sekolah, kalau kelas ya untuk kelas. Begitu. Pertanyaan terakhir Pak. Ya. Jadi dari semua yang saya ajukan pertanyaan termasuk kasus-kasus yang terjadi dan mungkin cara penyelesaiannya, kira-kira ada sebuah pembelajaran untuk sekolah ini, maksudnya untuk pembelajaran bagi diri ya, bagi Pak selaku itu kan Pak itu kan mengambil keputusan ya sebagai kepala sekolah. Iya, jadi setiap problema, ya, setiap peristiwa itu pasti ada hikmah, begitu kan? Pasti ada bekas ya, yang mesti kita jadikan pelajaran. Tentu suatu, karena kalau tidak maka kita akan terperosok pada lubang 2 kali gitu. Dan itu adalah serugi-ruginya manusia ketika harus terperosok ada masalah ini, kemudian masalah berikutnya sama masih terus begitu berlanjut. Jadi karena itu setiap masalah itu mesti kita ada hikmah. Dan hikmah itu yang bisa kita petik, bagaimana misalnya menjalin kebersamaan, ya, kekompakan, bagaimana menjalin koordinasi, bagaimana kita belajar mengidentifikasi akar masalah, kemudian kita bisa menjalin komunikasi, ya, dan kemudian di situ terjadi harmonisasi di lingkungan kerja kita, ya, baik itu ya dengan siswa maupun sesama guru, gitu, sama teman sejawat, sehingga kedua sehingga semuanya itu merasakan efek positif, gitu, bisa mengambil hikmah bersama. Gitu. Jadi kesimpulannya dari pengalaman yang ada itu sebagai refleksi untuk kita bagaimana ke depannya agar lebih baik Betul. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ini sudah banyak mengganggu aktivitasnya karena pergaulan di sini sudah sekolah negara yang tidak banyak tentang kedinasan gitu ya. Ini tugas saya dari JGP, jadi akhirnya saya memutuskan untuk datang ke sekolah Jambi 1 karena memang dari awal di Jambi 1 itu mulainya dari nol. Kalau saya mungkin menurut saya pribadi bukan dari nol, tapi dari minus, dari minus sampai dari plus. Sudah berjalan beberapa tahun saya 11 tahunan ya di Jambi 1. Ya, ketika saya pertama kali sampai ke sini ya tadi itu ya dibilang mungkin bisa dibilang nol atau minus ya, tergantung bagaimana penilaian, dan sekarang dibilang positif juga tergantung terserah bagaimana menilai begitu ya. Karena kita tidak bisa menilai diri sendiri, ya bisa menilai diri sendiri tapi yang ke dalam begitu. Bagaimana kemudian masyarakat yang membuat penilaian, yaitu urusan masyarakat. Alhamdulillah kalau kemudian orang menganggap ada perubahan ya. Memang di awal pertama masuk ke sini ya saya semuanya ada rekaman jejak sejarah gitu ya, ada video foto yang ada ketika pertama kali masuk ke sini, kondisi kelas, ya, kondisi lingkungan ya, dan sebagainya itu ada, jadi ada semacam pelajaran lah bagi kami. Urusan kebudayaan ya alhamdulillah, kalau memang masyarakat menilai baik ya kami bersyukur, berarti apa yang kami perbuat tidak sia-sia.
Nah, setelah menjadi sekolah penggerak sejak tahun 2021 itu selama 3 tahun ya. Sekolah penggerak pertama di sini. Iya, yang pertama. Waktu itu ada seleksi 22.000 se-Indonesia gitu ya, sekolah penggerak. Kemudian turun, akhirnya tinggal belasan begitu. Akhirnya tinggal sekitar berapa ya, 5.000 atau 4, berapa ya, 2.500 atau berapa itu. Akhirnya yang diambil se-Indonesia. Alhamdulillah, sehingga kemudian masuk salah satu. Baik, terima kasih Bapak Dian atas waktunya, dan semoga histori SDN Jambu 1 ini, sejarahnya dari sebelum sampai sekarang dapat menginspirasi bagi teman-teman guru lain di Prokon. Terima kasih Bapak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sumeneb. Di sini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah di kecamatan saya yang merupakan salah satu sekolah penggerak di kecamatan saya, bersama Bapak Muhammad Rusdi, SPD NI. Selamat pagi Pak Rusdi. Selamat pagi Pak Haryono. Terima kasih Pak Haryono sudah berkunjung ke sekolah kami di SDN Gayam 1. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Semangat terus Pak Haryono. Terima kasih Pak. Jadi saya juga berterima kasih sudah diperkenankan dapat izin untuk mewawancarai. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak tentang etika atau rujukan moral yang terjadi di SDN Gayam 1. Kenapa saya memilih SD Gayam 1? Karena merupakan salah satu SD sekolah penggerak di Kecamatan Gayam. Langsung pertanyaan yang pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak Rusdi selaku pemimpin di Gayam 1 itu mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika yang terjadi di sekolah maupun di lingkungan sekolah dan juga lingkungan sekitar sekolah, untuk identifikasinya. Baik Pak Haryono, saya sebagai pemimpin di SDN Gayam 1 ini pasti akan beragam kasus yang pernah kami hadapi, baik itu kasus yang keduanya benar atau saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasusnya dulu. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus yang tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Oleh karena itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus dulu. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Makanya saya harus hati-hati Pak Haryono dalam menghadapi berbagai kasus yang terjadi di sekolah ini. Terima kasih. Iya. Jadi intinya identifikasinya harus ada rujukan-rujukan terlebih dahulu. Iya benar, harus mencari dulu akar masalahnya, cari dulu.
bagaimana cara pengambilan keputusan, karena di sini Bapak Rusdi kan selaku kepala sekolah, cara mengambil keputusan dari hal yang Baik Pak Haryono, setelah saya mengalami berbagai permasalahan atau kasus, terutama kasus dilema etika ini, saya akan mempertimbangkan dulu antara kedua hal yang sama, misalnya sama-sama benar, membenturkan antara faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau orang banyak, mengandung berbagai nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil, belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Sehingga dari apa yang kami nanti putuskan setelah pertimbangan saya itu, tentunya harapan saya untuk berdampak yang lebih baik ke depannya. artinya tidak memberatkan satu pihak dan meringankan satu pihak seperti itu. Iya. Sama-sama harus adil. Harus adil. Apakah itu memang berdampak kepada keadaan sekolah di sini? Ini saya harus banyak-banyak pertimbangan, harus dipertimbangkan. Makanya saya mencari solusi yang terbaik lah. Harus matang. Iya. Jadi kira-kira untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah atau prosedur, apakah ada prosedur yang dapat lakukan untuk mengatasinya? Kalau kita tanyakan langkah-langkahnya pasti ada Pak Haryono. Itu pasti bersumber dari suara hati saya. Apakah nalar harus sejalan untuk memilih yang kebenaran yang paling kecil mudaratnya, maksudnya saya, dan besar manfaatnya. Itu yang saya pegang dengan mempertimbangkan kepentingan terutama khususnya pada peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta atau temuan, lalu saya membuatkan rumusan keputusan. Nah, dari keputusan itu perlu ditinjau kembali, tidak langsung kami diputuskan, sehingga menjadi keyakinan bahwa kebenaran itu adalah dari bimbingan petunjuk dari Allah. Itu yang kami jalani. Bahkan saya mencari solusi itu selalu berikhtiar, istikharah, selalu berusaha bagaimana setiap permasalahan yang terjadi itu mencari jalan bukan cuma dari pikiran saya, tetap mencari petunjuk dari yang Maha Kuasa itu. Sehingga dampaknya nanti bermanfaat terutama kepada anak didik kita. Jadi intinya harus banyak berpikir di sana ya. Berpikir di antara sekian banyak masukan, sekian banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi tidak serta-merta langsung melangkah, langsung memutuskan seperti itu. Benar, seperti itu Pak Haryono. Yang selama saya lakukan ya seperti itu. Saya cari dulu akar masalahnya dan kemudian langkah-langkahnya, baik itu melalui pendekatan secara pribadi dulu atau secara bersama nanti didiskusikan kembali kepada teman yang saya percaya di sekolah ini. Baik Pak. Hal apa saja yang dianggap selama ini yang dianggap efektif untuk bagi Pak Rusdi selama kasus-kasus ini? Maksudnya pengambilan keputusan dengan cara yang paling efektif selama ini dari Pak Rusdi? Ya.
Yang saya lakukan ya untuk mengambil keputusan yaitu dengan menyederhanakan pokok permasalahan dulu. Cari akar masalahnya dulu, nanti disederhanakan akar masalah itu. Terfokus ke masalah, misalkan masalah yang sangat mengganggu ketentraman dan etika di diri sekolah kita ini, kita untuk membangun kebijaksanaan. Arahnya ke sana. Awalnya kita cari sumber masalah. Nah, nanti setelah ditemukan akar masalahnya, kita mencari solusi, baru melakukan langkah-langkah untuk membangun kebijaksanaan itu yang lebih baik yang kita lakukan, yang kita putuskan itu. Seperti itu ya Pak. Ya. Dalam sebuah keputusan itu kan biasanya pastilah ada hal tidak sesuai keinginan dari kedua belah pihak, terutama ketika ada siswa yang bertengkar. Itu pasti kan keputusan itu tidak harus sama-sama memuaskan antara kedua belah pihak, apakah siswa atau teman sejawat, dan ada sebuah tantangan. Kira-kira tantangan apa yang bagi Pak Rusdi untuk mengambil sebuah keputusan dalam masalah di sekolahnya? Benar Pak Ariano, setiap terjadi permasalahan pasti itu membutuhkan proses untuk penanganan dan penyelesaian permasalahan. Tantangan yang sering saya hadapi kalau semuanya itu sama-sama memperkuatkan diri, idealismenya itu masih bertahan, itu saya cari solusi bagaimana salah satu pihak itu bisa memahami dan semuanya bisa memahami apa yang terjadi dan semua bisa menerima secara ikhlas. Kalau benar-benar itu sudah misalnya ada di posisi yang merasa salah, itu harus menerima, sehingga keputusan yang kami berikan itu sama-sama menerima keduanya. Kalau semua manusia pasti sudah punya idealis, harus tidak mau ngalah, tapi saya cari solusi bagaimana antara pihak yang satu dan pihak yang kedua itu tidak tidak ada rasa dendam lagi, tidak ada yang merasa dikalahkan lah. Bagaimana saya mencari keputusan yang paling terbaik bahwa semua pihak itu bisa menerima apa yang saya putuskan itu. Keputusan itu diambil yang terbaik di antara keduanya itu. Keduanya, iya. Dan apakah ada jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus, misalkan tiap 1 minggu atau tidak terjadwal, tergantung dari sebuah permasalahan? Kalau jadwal itu tidak ada, itu kan kejadian itu tergantung waktunya nanti. Kalau memang sudah terjadi, itu saya langsung bergerak melakukan diskusi dulu, mencari permasalahan yang terjadi itu langsung kami lakukan. Bahkan di luar jam sekolah itu bisa saya langsung komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang dibutuhkan, itu langsung diselesaikan di hari itu. Kalau tidak memungkinkan di hari itu, besoknya langsung kita lakukan untuk secepatnya kejadian yang sudah terjadi itu terselesaikan agar sekolah kita lebih kondusif nanti, semua warga sekolah lebih baik lah. Tidak ada lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Makanya tidak terstruktur itu, tidak terstruktur. Di mana ada kejadian di situ langsung kita melakukan diskusi, mencari sumber permasalahan itu dan langsung secepatnya diselesaikan. Iya. Kira-kira ada faktor atau faktor-faktor yang dapat mempermudah cara mengambil keputusan teman sejawat atau mungkin atasan atau
seseorang yang bisa membantu untuk mengambil keputusan? Kalau faktor itu tergantung dari komunikasi kita sesama warga sekolah, termasuk wali murid dan murid, termasuk teman-teman guru, warga sekolah lah ya, termasuk komunikasi kita. Makanya kita harus membangun komunikasi yang baik. Kita kan, saya sudah lama di sekolah ini kan, hampir sudah tahu karakter dari masing-masing warga yang ada di sini. Itu yang paling dikuasai oleh seorang kepala sekolah, yaitu bisa membaca karakter teman-teman dan warga sekolah yang ada di sini. Nah, itu untuk apa ya? Untuk mempermudah dan membantu nanti mengambil keputusan. Saya pribadi sudah punya trik-triknya. Kalau memang ada permasalahan itu sudah punya solusi, semuanya solusi. Makanya seorang kepala sekolah diharapkan bisa memahamilah semua warga yang ada di sekolah. Jadi harus luas ya? Ya harus luas, bukan cuma pengetahuannya, pengetahuan termasuk cara mengatasi warga sekolah itu. Seorang kepala sekolah itu harus mumpuni lah, harus ada. Luar biasa. Ya. Jadi selama perbincangan dari awal itu memang sudah banyak diutarakan mengenai cara pengambilan keputusan dari Bapak SD, dan kira-kira ada pembelajaran yang menarik dari kegiatan tadi itu Pak, masalah pengambilan keputusan yang menarik untuk untuk dilanjutkan, untuk dikembangkan di sekolah ini. Iya, sangat bagus itu Pak Haryono. Mumpung ini saya masih baru-baru ini menerapkan ini, kesepakatan dengan teman-teman di sini di sekolah. Saya membuat kesepakatan bersama itu memulai diri dari teman-teman guru dulu, untuk berperilaku disiplin positif. Contohnya saja, disiplin positif harus dimulai dari guru dulu, dari pemimpin lah, dari kepala sekolah. Biasanya ini kalau yang cowok-cowok, yang laki-laki ini biasanya banyak yang merokok. Ya, bapak-bapak ini banyak yang merokok, ada yang merokok. Nah, saya membuat kesepakatan dengan teman-teman, yaitu tidak boleh merokok di depan anak-anak. Ada tempat untuk merokok. Misalkan kalau sudah mau merokok itu di dalam ruang atau di halaman sekolah, itu tidak. Itu sudah ada tempat di depan kamar mandi, itu ada kursinya sudah. Harus istirahat ke sana. Dibuatkan tempat ya. Itu harus kita sepakati bersama. Dan setelah itu juga saya memberitakan ke teman-teman guru untuk membuat kesepakatan di masing-masing kelas, guru dengan murid, siswa dengan sesama siswanya. Itu ada kesepakatan. Misalkan yang tidak melaksanakan piket, apa sanksinya, itu disepakati bersama. Bahkan disuruh tulis di papan apa yang menjadi kesepakatan, itu ditulis dengan anak-anak. Alhamdulillah sudah berjalan Pak Haryono selama semester 2 ini. Alhamdulillah teman-teman saling menghargai, saling menghormati apa yang menjadi keputusan bersama. Itu salah satu yang kami lakukan, upaya untuk menjadi tenaga pendidik yang lebih baik lah ke depan. Itu terutama kedisiplinan waktunya itu disepakati bersama itu. Saya kira itu Pak Haryono. Mudah-mudahan nanti bisa mengimbas ke sekolah-sekolah lain. Nanti Pak Haryono kalau jadi kepala sekolah nanti pada akhirnya bisa memberikan teladan lah kepada terutama di lingkungan sekolahnya itu. Terutama di situ waktunya, cara kepemimpinannya, dan cara mengambil keputusan, tidak memihak salah satu berat sebelah, harus adil. Ya, mencari solusi yang terbaik, pendekatan apa yang saya sampaikan tadi, baik itu pendekatan secara individu maupun secara bersama, nanti di diskusi bersama. Itu yang selama ini saya lakukan. Alhamdulillah
dapat bisa membangun semangat kerja teman-teman itu. Saya kira itu Pak Haryono. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Ya, sama-sama. Demikian wawancara saya dengan Bapak Rusdi, Kepala SDN Gayam 1, salah satu sekolah penggerak di Kecamatan Gayam. Semoga menginspirasi dan menjadi sebuah panutan bagi sekolah yang lain. Dan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Haryono dari SDN Gayam 2, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumeneb, akan melakukan interview kepada Kepala SDN Gayam 2 di mana tempat saya mengajar. Di sini saya sudah bersama Bapak Rasidi, SPD MNPB. Selamat siang Bapak. Ya. Saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk ada 8 pertanyaan yang akan nanti saya ajukan kepada Bapak mengenai dilema etika dan rujukan moral yang terjadi di lembaga kita. Yang pertama Bapak, bagaimana Bapak Rasidi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah SDN Gayam 2? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh saudara Bapak Haryono. Setiap lembaga itu pasti ada kasus, ada permasalahan. Karena dalam suatu lembaga itu tidak hanya ada dari satu orang atau 2 orang, tapi dari beberapa orang, dari beberapa kelompok masyarakat, dari beberapa anak. Kasus itu pasti ada, baik yang sifatnya kecil atau yang agak besar. Nah, sekarang sesuai dengan pertanyaannya, bagaimana saya menyikapi terhadap kasus atau permasalahan yang ada, yang terjadi. Saya selaku kepala sekolah dalam menyikapi hal tersebut, mengelompokkan terhadap kasus-kasus itu, mana yang perlu didahulukan, mana yang sifatnya urgen, yang sangat penting, dan mana yang tidak. Jadi saya mengelompokkan yang sekiranya sifatnya itu ringan atau kecil, saya belakangkan dulu. Jadi kita ambil kasus apa yang sekiranya akan muncul, yang sekiranya berdampak kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada siswa, saya dahulukan untuk berkomunikasi, pendekatan kepada wali murid, memberi pembinaan kepada siswa, sehingga kasus sekecil apapun itu bisa diselesaikan dengan baik, sehingga tidak timbul dari yang kecil nanti sampai mengakibatkan pada kasus-kasus atau permasalahan yang sifatnya lebih besar. Baik, terima kasih Bang. Yang kedua, dari terjadinya kasus-kasus di etika, pasti ada sebuah keputusan, dan bagaimana cara Bapak untuk mengambil sebuah keputusan terhadap sebuah kasus di mana kasus tersebut sedikit agak membingungkan, artinya dalam satu pihak juga dibenarkan dan pihak yang lain juga dibenarkan. Jadi sebuah keputusan yang harus dijalankan ini antara benar dan benar. Ya, baik, terima kasih. Sesuai dengan pertanyaannya, bagaimana menjalankan keputusannya, pengambilan keputusan, terutama terhadap kasus yang terjadi misalnya dalam satu sekolah atau di lembaga
di suatu lembaga, misalnya saya ambil contoh di SPK 2. Begini, yang jelas saya mengidentifikasi dulu terhadap suatu permasalahan apa yang terjadi di sekolah. Saya sebagai kepala sekolah tidak langsung bisa mengambil keputusan secara sepihak. Paling tidak saya berkoordinasi, komunikasi, pendekatan terhadap kedua belah pihak yang bermasalah. Jadi kita mendekatkan ya, mengorek sebuah informasi. Iya, dari informasi kita mendekatkan dulu, melakukan pendekatan dulu terhadap siapa yang membuat permasalahan yang terjadi permasalahan, misalnya antara wali murid. Kita dekati dulu, terus kita menggali informasi baik dari yang bersangkutan ataupun dari orang-orang yang tahu tentang permasalahan itu. Jadi saya kepala sekolah tidak langsung mengambil kesimpulan, sehingga permasalahan itu bisa ditemui oleh kepala sekolah dan kepala sekolah bisa mengambil keputusan. Terima kasih. Jadi sebuah pengambilan keputusan tidak serta-merta langsung karena selaku jabatan Bapak selaku kepala sekolah, jadi langsung bisa serta-merta memutuskan. Jadi tidak seperti itu ya Pak? Ya, enggak. Jadi masih menggali informasi, terus juga pihak-pihak terkait, sehingga nanti akan menimbulkan satu titik temu seperti itu ya. Iya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bapak yang biasanya Bapak lakukan untuk mengatasi sebuah masalah? Ya, seperti saya utarakan tadi, kita melakukan koordinasi, melakukan pendekatan. Langkah saya itu. Jadi kepala sekolah tidak langsung sepihak mengambil keputusan. Kita koordinasikan dulu kepada pihak yang bermasalah. Kita komunikasikan dulu. Kita pendekatan dulu. Apa titik permasalahan yang terjadi, sehingga nanti bisa ditemukan satu titik temu, sehingga nanti permasalahan bisa terselesaikan dengan baik tanpa merugikan di pihak yang satu dan pihak yang lain. Jadi tidak memberatkan salah satu pihak itu. Iya. Tidak ada bahasa nanti Tebang pilih. Iya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus yang terjadi? Iya. Yang paling efektif. Ya, sekarang misalnya terjadi satu kasus yang sifatnya seakan-akan besar, kita sederhanakan saja. Artinya begini, permasalahan itu jangan dianggap besar atau berat. Kita sederhanakan sehingga wali murid, anggaplah kita permasalahan ini jelas wali murid atau lingkungan sekitar, sehingga permasalahan itu tidak sampai berkembang keluar. Sederhanakan permasalahan itu. Jadi tidak langsung. Ya, kita tekan sekecil mungkin. Gitu. Jadi memang harus sudah ada sebuah pemikiran bahwa masalah ini akan terselesaikan. Iya. Itu. Jadi sederhanakan dulu. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Jadi setiap pengambilan keputusan itu kan pasti ada sebuah tantangan tersendiri di setiap kasus itu. Dan tantangan seperti apa yang Bapak hadapi selama ini? Ya, namanya tantangan, suatu permasalahan tidak langsung serta-merta siapa yang bermasalah, kadang tidak langsung menerima bahwa saya misalnya salah, bahwa saya keliru. Itu tantangan biasanya. Dengan yang saya utarakan tadi, pendekatan itu perlu, koordinasi itu perlu, sehingga tantangan yang tadi bergejolak bisa ditekan
sekecil mungkin. Kadang begini, orang tua saling membela anaknya. Anak saya tidak salah, anak saya tidak salah. Kalau memang seperti itu, kadang permasalahan itu tidak akan selesai. Makanya persuasif kita, pendekatan kepada orang tua, koordinasi dengan orang tua, sehingga permasalahan itu tidak akan timbul kembali, tidak timbul besar, keluar, berkembang keluar, permasalahan yang tadi itu kan sekecil mungkin, ya disederhanakan. Gitu. Jadi artinya dalam bisa disimpulkan kendala yang merupakan tantangan yang menjadi sebuah tantangan itu adalah sebuah keputusan yang untuk mencari sebuah keadilan itu. Jadi untuk sebuah keadilan, untuk mencari sebuah keadilan seperti itu. Iya. Lalu untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, misalkan diakhirkan apa dibuatkan untuk pembahasan ringan, tapi kalau sewaktu-waktu kejadian juga perlu ada penjadwalan tertentu untuk kasus ini. Iya. Kalau jadwal secara khusus itu yang jelas tidak ada. Kalau jadwal secara khusus, karena belum tentu setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan itu ada kasus. Makanya saya tidak punya jadwal secara khusus. Nah, apabila terjadi suatu permasalahan, apabila terjadi suatu kasus, baru kita menjadwal untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kita mempertemukan dari stakeholder siapa yang bermasalah. Nah, di situ baru kita pertemukan. Jadi untuk jadwal khususnya itu saya tidak punya, karena saya tidak berharap bahwa di suatu lembaga itu ada kasus. Kadang-kadang kasus itu muncul secara tiba-tiba. Nah, di situ kita baru komunikasi dulu. Nah, kita jadwalkan dulu kapan kita baiknya untuk dipertemukan antara sesuatu yang bermasalah dengan yang lainnya. Jadi artinya bisa disimpulkan itu masih kondisional ya, tergantung kasusnya terjadi. Tergantung. Kalau misalkan hari itu tidak ada kasus, Iya. tidak perlu ada. Nah, makanya kalau kita menjadwal, kan berarti kita berharap setiap hari ada kasus. Nah, jadi tidak punya jadwal khusus untuk penyelesaian masalah kasus. Nah, ketika ada permasalahan, di situ kita baru kita jadwalkan kapan baiknya permasalahan ini bisa diselesaikan antara kedua belah pihak. Bisa jadi, bahkan bisa jadi dalam satu hari itu bisa terjadi beberapa kasus. Bisa terjadi. Kaitannya dengan siswa. Iya, karena ini namanya anak-anak, bukan hanya 1, 2, dan 3. Ini bahkan berpuluh-puluh, bahkan yang siswanya banyak itu sampai beratus-ratus. Jadi dari kumpulan dari beberapa anak pasti ada kasus. Tapi saya tidak mengharap bahwa kasus itu akan terjadi setiap hari. Cuma kadang-kadang yang muncul dalam satu hari bisa ada, kadang tidak. 1 minggu kadang ada, kadang tidak. Seperti itu. Jadi kondisional ya, Pak? Iya, kondisional. Nah, terus apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Etika? Ya, selain saya sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, yang jelas ada pihak-pihak juga guru yang tentunya bisa menyelesaikan masalah itu. Saya tidak sendiri dan saya keputusan tidak langsung mutlak di tangan saya, karena kadang permasalahan itu yang tahu persis entah guru, entah masyarakat yang mengetahui. Jadi kalau secara internal kita di dalam sekolah, yang jelas saya sebagai pimpinan itu dibantu oleh guru yang ada, termasuk juga stakeholder yang tahu tentang permasalahan itu.
Jadi kita tidak langsung mengambil keputusan sepihak sendiri. Gitu. Jadi kita tetap meminta masukan-masukan dari tetap dilakukan iya, sebuah musyawarah guru jika kaitannya itu iya, dengan teman guru iya, dan juga kemungkinan masyarakat seperti komite gitu ya, itu. jadi teman guru dan teman masyarakat sekitar. Iya, stakeholder yang tahu tentang permasalahan itu. Masalahnya Atau mungkin tokoh masyarakat yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di lembaga saya. jadi pada dasarnya Bapak Rasid itu terbuka kalau Iya, saya salah. Iya. Dan pertanyaan terakhir Pak, Ya. dari semua hal yang tersampaikan tadi, pembelajaran seperti apa yang Bapak dapatkan dari yang Bapak utarakan tentang kejadian-kejadian yang Bapak utarakan? Secara pengalaman pribadi atau mungkin pembelajaran tentang sesuatu Pembelajaran yang dapat, maksudnya yang dapat diambil. yang dapat diambil dari studi-studi dari kasus yang ada. Membuat keputusan. Ya, saya selaku pimpinan, selaku kepala sekolah, tetap karena saya tidak bekerja sendiri, tetap saya berkomunikasi, tetap pendekatan persuasif kepada lingkungan masyarakat yang ada di sekolah. Makanya dalam setiap satu semester, walaupun satu kali, saya mengadakan rapat dengan wali murid terkait dengan segala sesuatu yang terjadi di sekolah. Saya utamanya di SDN. Jadi beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yang perlu teman-teman mungkin punya unek-unek yang perlu disampaikan kepada wali murid, itu yang nanti bisa diserap oleh wali murid, sehingga wali murid bisa juga bisa diajak juga kerjasama terhadap anaknya untuk menyederhanakan, untuk meminimalisir terhadap kasus yang sering terjadi. Utamanya sekarang ada yang bullying, kita tetap tanamkan kepada anak-anak untuk tidak mengadakan tindakan-tindakan kekerasan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Itu yang saya terapkan. Tentunya tidak lupa juga peran serta masyarakat, komite dan semua dewan guru itu saya libatkan untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan yang terjadi di satu lembaga. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan Ya. adanya kedekatan sosial. Iya. Jadi Iya. pengalaman seperti itu, pembelajaran seperti misalnya tadi yang dilakukan, kita adakan rapat terbuka bersama wali murid setiap satu Adanya semester. hubungan sosial antara Ya. pihak sekolah dengan masyarakat Dan masyarakat lingkungan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak, dan semoga video kali ini dapat membantu teman guru dan peserta kepala sekolah yang lain. Terima kasih. Dan semoga bermanfaat untuk kita dan teman-teman guru se-Indonesia. Dan terima kasih untuk Bapak Rasidi, Ya. SPD MNPD, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam.